Di desa Sri Murni ada seorang janda yang bernama Bu Endang. Beliau tidak disukai oleh semua orang, oleh tetangganya karena sifatnya yang buruk. Dan beliau memiliki seorang anak yang bernama Fahrul yang menduduki bangku SMA. Di pagi hari yang cerah, ada sekelompok ibu-ibu yang sedang membeli sayur di tukang sayur langganan mereka. Ibu-ibu, tahu nggak? Alhamdulillah, anak saya kemarin dapat juara 1 di kelasnya. Masya Allah, Bu. Pasti ibu bangga ya punya anak kayak Fahrul. Jadi iri deh. Nggak juga, Bu. Biasa aja kok. Udah biasa si Fahrul mah. Kalau nggak juara, bisa demam dianya. Bukannya ngejekin anak orang lain ya, Bu. Kemarin anaknya Bu Eni, si Ihsan, dapat nilai terendah di kelasnya. Tapi saya punya anak kayak Ihsan sih malu. Kayak aib aja. Masa sih, Bu? Iya, Bu. Dia kemarin diceramain sama gurunya. Saya lihat kemarin pas ngambil rapot anak saya. Iya kan, Bu? Kalau gitu saya gak mau anak saya berteman dengan si Ihsan. Ya, Bu, saya juga takut ketularan bodohnya. Iya, Bu, saya juga gak mau. Nanti malu-maluin kalau punya anak bodoh. Mang, mau beli sayurannya ya? Emang mampu bayar, Bu? Bukannya apa-apa ya, Bu. Tapi kan suami ibu kemarin baru aja dipecat dari kantornya. Astagfirullah, Bu. Gak boleh bicara seperti itu. Iya Bu Endang. Gak boleh menghina ekonomi orang yang lebih susah. Mentang-mentang ibu orang berkecukupan menghina orang sembarangan. Gak baik tahu, Bu. Nanti kena azab baru tahu rasa. Setelah perdebatan yang panjang, mereka pun pulang ke rumah yang masing-masing dengan membawa belanjaan mereka. Kini Bu Endang sedang berada di rumahnya. Ia pun menaruh belanjaannya di atas meja makan dan tiba-tiba anaknya datang menghampiri dirinya. Bu, aku mau main ya. Main sama siapa? Sama Ihsan, Bu. Gak boleh. Dia itu anak gak baik. Kamu gak boleh main sama dia. Nanti kamu jadi bodoh kayak dia. Ibu, gak boleh gitu. Ihsan itu orang baik. Gak seperti yang ibu pikirkan. Ibu gak peduli, Fahrul. Ibu gak mau kamu main sama dia. Kalau enggak, ya enggak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Papa, Ihsan udah pulang toh? Iya, Ibu. Udah selesai ini kerjaan di sawahnya. Bu, nanti habis mandi Ihsan izin mancing bareng Fahrul ya, Bu. Gimana ya, San? Bukannya ibu nggak ngizinin kamu. Cuma ibu takut kamu diomongin yang enggak sama Bu Endang. Astagfirullahaladzim, Bu. Gak boleh seuzon sama tetangga sendiri. Iya, maaf. Yang penting kamu hati-hati ya. Iya, Bu, tenang aja. Udah kok malah debat di sini toh. Ayo masuk dulu. Terus makan siang. Bapak udah lapar ini. He. Setelah itu satu keluarga itu pun masuk untuk makan siang. Kenapa ini kayaknya ibu kamu tuh nggak suka banget sama aku ya? Padahal perasaan aku nggak pernah bikin salah ke ibu kamu deh. Entahlah, aku juga bingung sama ibu aku sendiri, Son. Aku capek sering dinasihatin sama ibu-ibu komplek buat ngasih tahu ibuku biar bisa berhenti julid. Kamu yang sabar ya, Rul. Iya, kamu juga. Pokoknya apapun yang diomongin sama ibuku, kamu jangan masukin hati ya. Insya Allah. Saat Fahrul sampai di rumahnya, dia melihat ibunya yang berada di depan pintu rumahnya sembari berkaca pinggang. Baru pulang kamu, Rul? Emang ya si Ihsan itu ngasih pengaruh buruk buat kamu?
mulai besok kamu nggak usah main lagi sama dia. Ibu itu apaan sih? Setiap aku main sama siapapun yang ekonominya lebih rendah daripada kita itu, ibu pasti selalu aja marah. Emang apa salahnya sih, Bu? Ihsan itu kan orang baik. Berani yang lawan kamu, Rul? Pasti ini ajarannya si Ihsan itu kan. Emang dia itu bawa pengaruh buruk buat kamu. Udah, kamu nurut aja sama ibu. Mulai sekarang kamu nggak boleh main lagi sama dia. Terserah ibu aja deh, baru capek. Lihat aja Bu Eni, saya bakal buat perhitungan ke keluarga kalian. Keesokan harinya saat sedang belanja seperti biasanya, para ibu-ibu bergosip dengan topik yang sama, yaitu Ihsan dan ibunya Bu Eni. Ibu-ibu, tahu nggak kemarin anak saya habis main bareng sama Ihsan? Kan pulangnya itu sore banget, Bu. Sebagai ibu wajar lah, saya khawatir sama anak sendiri kan. Waktu saya bilangin pelan-pelan anak saya malah marah-marah sama saya, Bu. Saya sampai sakit hati dengannya. Emang ya kalau temenan sama anaknya nggak baik, anak baik pun jadi ujung-ujungnya ikut jadi nggak baik. Ya Allah, Bu, benar-benar ya si Ihsan itu. Saya kira cuma bodoh doang, ternyata anaknya nggak sopan banget. Tapi Bu, kemarin saya dengar dari si Lisa, temennya sekelasnya Farul sama Ihsan, katanya Ihsan itu masuk 5 besar di kelasnya. Namanya juga anak-anak, pasti Ma bisa bohong. Saya kemarin lo yang ngambil rapotnya si Farul. Emang bodoh gitu anaknya. Iya sih, udahlah, pokoknya saya nggak mau ngewanti-wanti anak saya biar nggak main sama anak-anak kayak Ihsan. Betul itu, Bu, pokoknya jangan boleh deh. Lagi ngomongin apa sih, Bu? Kok kayaknya asik banget. Alah, gak usah sok gak tahu deh, Bu. Udah miskin, anaknya bodoh, gak sopan lagi. Pantas aja suaminya di PHK dari perusahaan. Jangan-jangan sering korupsi dana kantor. Tahu tuh, mana anaknya ngajarin anak saya yang nggak bener lagi. Amit-amit deh. Ya Allah, Bu, saya tahu kami itu orang nggak mampu. Demi Allah, Bu, saya dan keluarga saya nggak pernah ngelakuin hal yang Ibu omongin. Anak saya juga baik. Dia bahkan nggak pernah ngelawan omongan saya. Lah, udah Bu, keluarga sendiri ya pasti dibelain. Kita semua yang di sini mau udah tahu sifat ibu sekeluarga. Astagfirullah, Bu, keluarga saya gak ada yang kayak gitu. Alah, udahlah Bu, ini kami semua tahu gak ada yang suka sama ibu. Ibu sekeluarga itu elek di mata kami. Mending ibu itu pergi aja deh, bikin mood kita jelek aja. Bu Eni yang merasa sakit hati pun itu hanya bisa bersabar dan kembali pulang ke rumahnya. Di dalam ada Ihsan dan Farul yang sedang bermain. Ihsan yang melihat ibunya pulang dengan menangis pun menghampiri ibunya. Astagfirullah, Bu. Ibu kenapa? Kok pulang-pulang nangis gini? Ya apa-apa kok, Nak. Oh ya, Farul, kamu lebih baik pulang, nanti ibumu nyariin. Pagi-pagi jangan main dulu, bukannya tante gak bolehin. Kamu main sama Ihsan, tapi takutnya ibumu marah. Iya tante, Farul pulang sekarang. Tante pokoknya kalau ada omongan ibu Farul yang nyakitin hati tante, Farul ngewakilin ibu. Farul minta maaf ya tante. Iya gak apa-apa kok, Rul. Udah sana kamu pulang dulu ya. Iya tante, Farul pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa nggak mungkin ibu nangis tanpa sebab? San, ibu sakit hati sama omongannya Bu Endang. Mereka ngatain keluarga kita seenaknya. Mereka ngatain kamu anak yang bodoh dan gak sopan. Terus mereka juga nuduh bapak kamu korupsi di kantornya yang membuat bapak kamu dipecat. Itu semua kan fitnah, San. Ibu gak terima. Ibu sakit hati. Mereka semuanya udah keterlaluan. Ibu doain yang jadi biang kerok semua fitnah ini dikasih azab ya sama Allah. Bu, istighfar, gak baik doain orang dengan doa yang buruk kayak gitu. Gak peduli, ibu sudah terlanjur sakit hati sama semua omongan mereka. Udah, mendingan sekarang ibu wudu dulu, terus sholat duha aja, biar tenang hatinya ya. Jangan lupa istighfar yang banyak ya, Bu. Bu Eni hanya bisa mengangguk menuruti perkataan anaknya. Tapi mau bagaimanapun ia tetap sakit hati pada perkataan tetangganya yang benar-benar menyakiti hatinya itu. Sedangkan di sisi lain, Farul itu sedang bertengkar dengan ibunya. Ia punya firasat yang membuat Bu Eni menangis tadi adalah ibunya.
Ibu itu bisa gak sih stop julitin tetangga? Farul itu capek bu, ngelihat banyak orang sakit hati karena ibu. Kamu ini sekarang udah berani bentak ibu ya, Rul? Ya ibunya yang sudah kelewatan. Farul ngomong kayak gini tuh buat kebaikan ibu sendiri. Kalau ada yang dendam terus doain ibu yang nggak baik, nanti ibu sendiri yang rugi. Ingat bu, doa orang yang tersakiti itu mustajab. Kamu ini kok malah doain ibu yang enggak sih, Rul? Bukan gitu bu, tapi Farul cuma peringatin ibu aja. Terserah karepmu lah. Mau ngomong apa? Ibu udah capek ngadepin kamu yang sok alim, sok pinter itu. Gak jelas kamu ini ya punya anak ini. Setelah mengatakan itu, Ibu Endang meninggalkan anaknya yang hanya bisa beristighfar melihat kelakuan ibunya yang semakin menjadi. Tiba-tiba keanehan terjadi pada Bu Endang. Tanpa ada apa-apa, mulut Bu Endang seketika menjadi mencong dan kaku. Dan waktu itu dibawa ke dokter. Dokter memvonis beliau terkena penyakit stroke. Kabar itu pun seketika meluas di kalangan ibu-ibu komplek. Banyak yang merasa kasihan, tapi banyak pula yang merasa sedikit senang dengan keadaan Bu Endang pada saat itu.